Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, Bapak Ibu-ibu, para jamaah pengawasan malam Selasa yang semoga senantiasa terus diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali pada kesempatan malam hari ini berada dalam majelis yang mulia. Mungkin majelis ini adalah majelis yang penuh berkah. Kita mendapatkan limpahan ilmu dan juga mudah-mudahan ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat guna untuk menambah amalan kita, dan kita mudah-mudahan senantiasa memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di kesempatan malam hari ini kita kembali mengkaji kajian kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi. Kita lihat sekarang bab yang baru, yaitu diberi judul oleh Imam Nawawi Al-Muraqabah. Bab Al-Muraqabah, yaitu diterjemahkan diartikan apa? Yaitu kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam kita beribadah ada dua tingkatan, yaitu yang pertama musyahadah, yang kedua adalah muraqabah. Musyahadah artinya kita beribadah seakan-akan melihat Allah. Beribadah seakan-akan melihat Allah. Sedangkan muraqabah yaitu merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkatan yang paling tinggi nanti kita lihat nanti ketika pembahasan tentang hadis ihsan. Tingkatan yang paling tinggi yaitu tingkatan musyahadah. Kemudian baru tingkatan muraqabah. Dan diberi catatan lagi, musyahadah di sini maksudnya dengan memandang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Bukan melihat zat Allah secara langsung. Bukan melihat zat Allah secara langsung. Karena kalau keyakinannya kita dapat melihat zat Allah di dunia, itu seperti keyakinannya orang-orang sufi. Ya, kalau orang-orang sufi
itu berpendapat bahwa Allah itu dapat mereka lihat di dunia. Jadi ketika mereka ibadah, sholat, bayangan mereka di hadapan mereka itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu tentang pengertian muraqabah yang kita bahas. Jadi tentang masalah kita merasa dekat atau merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita lihat firman Allah, kemudian hadis-hadis yang ada. Kita lihat firman Allah, ada beberapa ayat yang dibawakan oleh Imam Nawawi di sini. Yang pertama surat Asy-Syu'ara ayat 219 sampai 220. Yaitu Allah berfirman, yang pertama, allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Yaitu dialah, yaitu Allah yang melihatmu ketika engkau itu berdiri dan ketika engkau itu sujud. Jadi Allah yang melihat kita, Allah yang mengawasi kita. Begitu juga firman Allah surat Al-Hadid ayat keempat, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan Allah senantiasa bersama kalian di mana saja kalian itu berada. Allah senantiasa bersama kalian di mana saja kalian itu berada. Nah, di sini salah satu ayat di sini menyebutkan wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Di sini kata para ulama, maksud ayat bukan Allah bersama kita di dunia. Nah, bisa diberi catatan penting. Maksud ayat ini bukan Allah bersama kita di dunia. Namun maksud ayat di sini Allah bersama kita dengan ilmunya. Allah bersama kita dengan ilmunya. Sedangkan zat Allah tetap menetap tinggi di atas arsy. Zat Allah itu tetap menetap tinggi di atas arsy. Jadi tidak bertentangan dengan ayat seperti itu, karena wa huwa ma'akum aynama kuntum, kalian bersama dia, yaitu Allah bersama kalian di mana saja kalian itu berada. Itu berarti bersama dengan apa tadi? Ilmu. Sedangkan kalau ayat seperti yang menyatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah itu menetap tinggi di atas arsy, berarti menetap tinggi tadi dengan zatnya. Jadi berbeda di antara dua ayat yang dimaksud, dan dua-duanya tidak saling bertentangan. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwasanya tidak mungkin Allah di sini bersama berarti satu zat. Artinya tidak mungkin bersatunya zat Allah dengan makhluk. Ya, tidak mungkin bersatunya zat Allah dengan makhluk. Karena ada dua kemungkinan, Allah itu harus di luar, nggak mungkin di dalam diri manusia itu nggak mungkin. Maka nggak benar keyakinan ya yang dikenal dengan paham wahdatul wujud. Ya, pernah dengar wahdatul wujud? Wahdatul wujud? Ya, dulu pemahaman saking Syekh Siti Jenar itu dengan pemahaman manunggaling kaula Gusti. Itu dianut juga oleh Padepokan Dimas Kanjeng. Ya, Padepokan Dimas Kanjeng, ya itu diantara wiridnya, salah satu wiridnya adalah wirid wahdatul wujud. Padahal keyakinan ini sudah dikafirkan, dikatakan kufur, karena dia mengatakan bahwasanya Allah itu dia itu Allah.
Ya, jadi jenengan itu Allah, Allah itu mana? Ya Allah itu dia. Muter balik seperti itu. Mana Allah? Ya saya sendiri Allah. Dia kata saya sendiri Allah. Kalau terus kamu, ya saya juga Allah. Ya dia putar balik, pokoknya bersatunya Allah dengan makhluk. Itu salah satu pemahaman. Kalau lagi di Padepokan, ya apa tadi? Dimas Kanjeng itu pemahamannya seperti itu. Asalnya dari penelitian Majelis Ulama di Jawa Timur. Ya, jadi pemahaman kufur. Di pemahamannya harus terpisah antara Allah dengan makhluk. Ya mungkin adalah kita katakan Allah itu menetap tinggi di atas arsana, bukan bersatu dengan makhluk. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala berikutnya lagi Ali Imran ayat ke-6, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya tidak ada yang samar. Tidak ada sesuatu pun yang samar di langit maupun di bumi bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang samar di langit maupun di bumi bagi Allah Subhanahu wa taala. Berarti semuanya tetap dalam pengawasan, penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya terus diawasi oleh Allah. Kemudian Allah berfirman lagi, inna rabbaka labil mirsad. Surat Al-Fajr ayat 14. Sesungguhnya Rabbmu itu benar-benar mengawasimu. Sesungguhnya Rabbmu itu benar-benar mengawasimu. Artinya kita benar-benar dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga firman Allah surat Ghafir. Ingat ya, surat Ghafir itu nama lain saking surat Al-Mu'min. Kalau situ apa sebutannya? Terjemahan? Al-Mu'min. Di sini saya sebut dengan surat Ghafir. Jadi jangan kira ini surat apa lagi. Ya, Ghafir itu sama dengan surat Al-Mu'min. Sama seperti surat misalnya surat Al-Falaq, misalnya surat, ada yang punya beberapa nama lain. Kalau Al-Ikhlas Nabi SAW sebut juga dengan Qul huwallahu ahad. Kalau An-Nas disebut juga Nabi sebut dengan nama awal suratnya Qul a'udzu birabbin nas. Kalau Al-Falaq Nabi sebut dengan Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi ada penyebutan dengan menggunakan awal surat dan ada yang menggunakan istilah yang lain. Nah, kita lihat Ghafir ayat 19 Allah berfirman ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah itu mengetahui mata yang khianat. Lirik-lirik sana sini. Ya, matanya berkhianat. Dan Allah itu mengetahui apa yang disembunyikan dalam hati. Allah juga mengetahui apa yang disembunyikan dalam hati. Maka ayat-ayat yang disebutkan di sini semuanya menunjukkan bahwa Allah itu senantiasa mengawasi kita. Ini yang dikatakan oleh Imam Nawawi wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumatun. Ayat yang ada dalam bab muraqabah ini jumlahnya sangat-sangat banyak yang diketahui. Adapun hadis-hadisnya adalah berikut ini. Kita lihat satu hadis pada malam hari ini, hadis yang panjang. Hadis dari Umar bin Khattab tentang dialog Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan malaikat Jibril. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia mengatakan, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Suatu saat kami pernah duduk-duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, suatu saat kami pernah duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, para sahabat itu ingin terus bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dimanapun beliau berada. Ketika Nabi di rumah, ada sahabat yang datang. Ketika Nabi SAW di masjid, ada sahabat yang duduk bareng. Ketika Nabi SAW duduk lagi jalan, ada sahabat juga yang menemani beliau ketika itu.
Jadi semua sahabat ingin terus dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka faedah pertama yang bisa diambil, penting duduk-duduk dengan orang soleh. Ini faedah yang pertama yang diambil, penting duduk-duduk dengan orang soleh. Kita kecipratan kebaikannya terus. Kita lihat dia nanti semangat ibadah, kita juga ketularan ingin ikut semangat ibadah. Dia tunjukkan cara sholat seperti ini, kita akhirnya tahu juga, oh ini cara sholat yang benar. Dia tunjukkan satu amalan yang tidak pernah kita ketahui, kita tanyakan, akhirnya kita dapat ilmu baru lagi dari apa yang ditanyakan tadi. Kemudian istola'a alaina rajulun syadidu bayadis siyab. Istola'a, kemudian tiba-tiba muncul. Ini berarti tiba-tiba. Kalau dikatakan istola'a, dia muncul. Ya, muncul ini berarti tiba-tiba datang, nggak pakai rencana. Istola'a alaina, kemudian tiba-tiba muncul di tengah-tengah kami rajulun syadidu bayadis siyab, yang pakaiannya kelihatan sangat-sangat putih. Berarti pakaiannya bagus nggak? Bagus. Ya. Dan faedah bisa kita ambil yang kedua dari hadis ini, disunahkan pakai baju putih. Baju putih itu pakaian paling bagus. Ya, baju putih itu pakaian yang paling bagus. Nabi SAW katakan pakaian yang paling bagus adalah pakaian yang berwarna putih. Di antara faedah atau hikmah memakai baju warna putih, yang pertama, baju putih itu lebih bersih. Kotornya itu ketahuan. Ya, kotornya itu ketahuan. Yang kedua, baju putih sama seperti kain kafan, banyak mengingatkan pada mati. Baju putih itu sama dengan kain kafan, banyak mengingatkan pada mati. Yang ketiga, baju putih lebih menunjukkan tawadhu. Baju putih lebih banyak menunjukkan tawadhu, tidak sombong. Kenapa demikian? Kalau semuanya pakai baju satu warna, maka dianggap semuanya sama. Namun kalau sudah ada satu baju itu yang mencolok warnanya, nah ini dianggap ini, wah ini orang ini yang tampil beda sekali nih. Ini sepertinya wong sugih ini. Ya, namun kalau pakai baju putih kelihatan sederhana sekali. Ini keunggulan atau keutamaan pakai baju putih. Kemudian faedah yang ketiga bisa diambil lagi dari hadis ini, kalau mendatangi orang soleh atau tiang soleh, hendaklah memakai baju bagus atau memakai baju yang rapi. Karena di sini dikatakan seperti itu. Jadi datangi orang soleh itu pakai baju yang rapi, sopan. Dan kita ketika memakai baju itu lihat sikon. Ya, tidak semuanya kita pukul rata. Ini kapan penempatannya, ini dilihat dari kerapian, itu dilihat dari keadaannya masing-masing. Ya, kita lihat mau pergi ke ada urusan misalnya ke pemerintahan, ngurus apa-apa seperti itu. Ya, maka wajarnya ya pakai baju juga yang pas untuk di situ. Pakai baju yang rapi. Kalau mau pakai baju kaos oblong saja, nanti dimarahi ketika datang ke kantor-kantor resmi seperti itu. Tempatnya sudah ada. Nanti kalau pergi ke pasar, yang pas itu apa? Ya, tempatnya juga ada untuk berpakaiannya seperti apa. Diperhatikan setiap tempat itu beda-beda. Kalau mau pergi jagung misalnya, pakaiannya juga ada sendiri. Ya, penempatannya itu ada. Makanya Nabi SAW itu ketika khutbah Jumat, hari Jumat itu pakaiannya ada sendiri spesial. Termasuk ketika beliau itu bertemu dengan tamu-tamunya, ada pakaian spesial yang beliau miliki.
Kemudian disebutkan lagi syadidu sawadi syar, dengan tampilan rambut yang hitam. Ya, dengan tampilan rambut yang hitam. Kemudian la yura alaihi asarus safar, tidak nampak bekas dari melakukan perjalanan jauh. Padahal ini orang yang baru datang. Namun tidak dikatakan di sini, oh dia itu musafir, tidak. Karena kelihatan bersih, rambutnya itu hitam, gak kusut seperti itu. Datang ketika itu tiba-tiba, bukan orang yang melakukan perjalanan jauh. Juga dikatakan wala ya'rifu minna ahad, seorang pun dari kami ketika itu tidak ada yang mengenalinya. Jadi yang datang ini tidak dikenali oleh para sahabat yang sedang duduk saat itu. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia duduk mendekat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dia mendekatkan lututnya kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa wada'a kaffaihi ala fakhidhayhi, dan dia meletakkan tangannya ini di pahanya. Tadi dikatakan lututnya dekat dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti faedah yang berikutnya, kalau bermajelis makin dekat dengan guru makin bagus. Berarti paling depan itu paling bagus. Ya, kalau bermajelis makin dekat dengan guru itu makin bagus. Sama seperti kita itu sholat, makin dekat dengan imam itu makin bagus. Kata Nabi SAW, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Kata Nabi SAW, sebaik-baiknya shaf bagi laki-laki itu adalah yang paling depan. Kemudian sejelek-jeleknya shaf bagi laki-laki itu adalah yang paling belakang. Karena yang paling dekat dengan imam, ya sama yang paling dekat dengan guru, itu yang dikatakan yang paling bagus. Kemudian dikatakan ketika itu yang datang ini mengatakan pada Rasul SAW, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Dia panggil Nabi SAW cuma dengan nama. Ya, padahal ini sebenarnya nggak hormat ini. Harusnya kan panggil dengan gelaran. Ya Nabi, ya Rasulullah. Itu kan tingkatannya lebih tinggi. Ya. Dan juga di sini tidak diawali terlebih dahulu, datang nggak pakai salam. Ya, datang nggak pakai salam. Maka faedah berikutnya juga boleh mendatangi majelis tidak pakai salam. Namun dalam hadis ini tidak menunjukkan bahwasanya tidak pakai salam. Barangkali pakai, namun tidak disebutkan dalam hadis ini. Namun intinya hadis ini menunjukkan juga boleh ketika masuk majelis tidak pakai salam. Lalu disebutkan, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Ya Muhammad, wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku mengenai Islam. Kemudian Rasulullah itu menjawab, al-Islamu antasyhada alla ilaha illallah. Yang namanya Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakah, engkau mendirikan salat, kemudian engkau itu membayar zakat. Wa tasumma ramadhana, engkau menunaikan puasa Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau itu berhaji jika engkau mampu untuk melakukan perjalanan. Maka lihat di sini Islam didefinisikan dengan apa di sini? Dengan rukun Islam yang kita pahami. Dan amalan yang ada di sini adalah amalan lahiriah. Maka faedah yang berikutnya lagi, Islam biasa dicontohkan dengan amalan lahiriah. Islam itu biasa dicontohkan dengan amalan lahiriah. Seperti juga yang disebut oleh Nabi SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Seorang muslim, lisan dan tangannya itu tidak menyakiti orang lain. Nabi sebut apa? Seorang muslim. Dikaitkan dengan amalan lahiriah. Seorang muslim, tangan dan mulutnya itu nggak jahil, nggak jahilin orang. Dia jaga mulutnya, dia jaga tangannya.
Maka Nabi kaitkan dengan amalan lahiriah di sini, sama seperti dalam hadis ini. Nah, situ ada syahadat la ilaha illallah. Yang paling penting di sini adalah syahadat. Dengan syahadatnya benar, tauhidnya benar, maka orang itu masuk Islam. Namun di sini disebutkan ada dua, yaitu syahadat la ilaha illallah, kemudian syahadat Muhammad dan Rasulullah. Kalau syahadat Muhammad dan Rasulullah berarti kita akui Rasulullah SAW itu sebagai utusan Allah. Berarti membawa wahyu. Wahyu itu wajib kita ikuti. Kemudian dalam rukun Islam ada mengerjakan sholat. Mengerjakan sholat ini juga penting. Bahkan menurut pendapat para sahabat, meninggalkan sholat itu kafir. Menurut pendapat para sahabat, meninggalkan sholat itu kafir. Seperti yang dikatakan oleh seorang tabi'in, Abdullah bin Syakik, ia katakan, para sahabat tidaklah pernah memandang suatu amalan yang mereka kalau tinggalkan membuat mereka itu kafir selain amalan meninggalkan sholat. Ya, ini membuat orang itu kafir. Kata Abdullah bin Syakik, ini dinyatakan oleh para sahabat. Kemudian ada di sini zakat. Di sini para ulama berbeda pendapat apakah enggan bayar zakat itu hukumnya kafir ataukah tidak. Kemudian ada lagi di sini berpuasa di bulan Ramadan, bagian dari rukun Islam juga. Kemudian berbagi bagi yang mampu untuk melakukan perjalanan jauh sampai ke Mekah. Kemudian dijawab oleh orang yang datang ini, sodakta, engkau benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddikuhu. Maka yang mengherankan, dia tanya sendiri, kemudian dia takjub sendiri. Fa'ajibna lahu, kami itu takjub. Kok dia itu tanya, terus benarkan lagi sendiri. Nah, salah satu pelajaran yang bisa kita ambil di sini, ternyata tujuan orang ini tujuannya untuk mengajari yang lain. Berarti faedah selanjutnya, boleh cara atau metode dalam mengajar itu dengan tanya jawab. Jadi tanya jawab itu punya faedah yang besar sekali. Ada orang yang tanya biasa-biasa, yang pertanyaannya bagus, akhirnya kita dapat ilmu ketika dijawab. Itu metode untuk cari ilmu seperti itu. Ya, metode cari ilmu seperti itu. Jadi buka tanya jawab. Yang ini tanya terus dijawab. Ya, ini tujuannya Pak, biar yang lain yang belum paham itu jadi paham. Yang lain yang dengar juga barangkali tidak pernah mendengar ilmu ini akhirnya juga jadi paham. Jadi metode dalam mengajarkan itu boleh dengan tanya jawab seperti tanya jawab tamu ini bersama dengan Nabi SAW. Kemudian dia bertanya lagi, fa'akhbirni anil iman. Kabarkanlah kepadaku tentang iman. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, dan beriman kepada malaikatnya. Wa kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya. Wa rusulihi, dan kepada para rasulnya. Wal yaumil akhiri, dan kepada hari akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Maka kita lihat di sini disebutkan iman. Iman kepada apa yang pertama? Yang dimasukkan sini rukun iman ada 6. Iman kepada Allah. Lalu yang kedua, iman kepada para malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab. Yang keempat, iman kepada para rasul. Kemudian yang kelima, iman kepada hari akhir. Kemudian yang keenam, beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Kalau beriman kepada Allah itu mencakup iman, yaitu meyakini Allah sebagai pencipta, pemberi rizki, pengatur alam semesta, dikenal dengan beriman pada rububiyah Allah. Konsekuensinya di sini nantinya kita hanya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala semata, yaitu kita harus mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Artinya hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Kemudian disebutkan di sini beriman kepada malaikatnya, baik kepada malaikat yang secara umum kita imani, malaikat itu ada. Atau ada nanti rincian-rincian. Ada rincian malaikat yang sudah kita tahu, ada yang belum kita tahu, kita juga imani. Karena beriman kepada kitabnya.
yaitu ada Taurat. Terus ada apa lagi? Injil. Ada apa lagi? Zabur kepada Nabi Daud. Kemudian ada apa lagi? Al-Quran. Juga ada suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf Ibrahim dan Musa. Ini semua pada kitab. Maka kalau ada kitab seperti ini kita imani. Namun yang kita imani secara sempurna adalah iman kepada Al-Quran. Al-Quran ini jadi penyempurna kitab-kitab sebelumnya dan menghapus kitab-kitab yang telah disebutkan sebelumnya tadi. Jadi Al-Quran ini sebagai penyempurna sekaligus penghapus kitab-kitab sebelumnya. Kemudian beriman kepada Rasul. Di sini ada istilah Nabi, ada istilah Rasul. Kalau Nabi itu dapat wahyu namun untuk dirinya sendiri. Atau dia diperintahkan sampaikan juga untuk kaumnya. Namun pada kaum yang tidak bertentangan dengannya. Ya, jadi kaumnya itu rata-rata tidak bertentangan dengannya, tidak konflik. Namun kalau Rasul, dia bawa wahyu, dapat wahyu, diperintahkan untuk sampaikan, kemudian dia menyampaikan kepada kaum yang kontra dengannya. Jadi pasti ada konflik di situ. Ada konflik misalnya antara Nabi Musa dengan kaumnya. Nabi Musa Rasul. Ada konflik Nabi Isa dengan kaumnya. Nabi Isa juga Rasul. Ada konflik antara Nabi kita Muhammad dengan kafir Quraisy. Maka Nabi Muhammad juga adalah Rasul. Maka yang Rasul di sini sudah termasuk Nabi, namun setiap Nabi itu belum termasuk Rasul. Kemudian beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir ini mulai dari setelah kematian. Setelah kita mati sampai nanti masuk surga dan neraka, nah itulah yang dimaksudkan dengan hari akhir. Maka kita imani kejadian-kejadian setelah kematian itu apa saja. Termasuk kejadian dalam kubur, kejadian nanti di padang mahsyar, kejadian nanti di telaga Nabi SAW, kejadian nanti sampai kita melewati sirat, ya, kemudian sampai kita masuk surga atau masuk neraka. Itu semuanya diimani. Kemudian beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Takdir yang baik dan buruk ini dari sisi kita. Namun diingat, semua perbuatan Allah itu baik. Semua perbuatan Allah itu baik. Ya, tidak mungkin Allah itu berbuat jelek. Yang mandang jelek itu kita, yang mandang kurang bagus itu kita, yang mandang tidak suka itu kita. Kita dapat musibah, pandangan kita, wah ini berat, wah ini bahaya, wah ini saya nggak suka. Namun bagi Allah yang menakdirkan tadi musibah tadi, setiap perbuatan Allah itu pasti baik. Berarti ada hikmah dari musibah tadi. Oh, dompetnya hilang. Kemudian dia anggap berat sekali karena mesti ngurus surat-surat di dalamnya. Ternyata ada hikmah di balik itu. Allah beri ganti yang lebih baik. Ya, jadi dari kita itu memang mandangnya jelek, namun dari Allah, Allah berbuat tetap baik dan pasti ada hikmah di balik itu semuanya. Itulah penting beriman kepada takdir. Kemudian tamu ini jawab juga, sodakta, engkau benar. Jadi sudah ditanya, dia tanya, kemudian jawab, oh iya kamu betul. Jadi dia jawab sendiri. Yang bertanya ini jawab sendiri. Berarti yang bertanya ini sudah pintar. Kemudian dia tanya lagi, fa akhbirni anil ihsan. Apa, kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Jadi yang pertama tadi apa? Islam. Yang kedua iman. Yang ketiga ihsan. Maka faedah berikutnya, Islam itu dibagi 3 tingkatan. Dibagi 3 tingkatan. Yang paling bawah derajatnya Islam. Jadi cuma sekedar lahiriah saja. Kemudian yang kedua, tingkatannya di atasnya lagi, iman. Kemudian yang ketiga, tingkatannya lagi apa? Ihsan. Nah, ihsan inilah yang dimaksud dengan pembahasan kita tadi. Ada muraqabah, ada musyahadah. Atau urutannya, dari ihsan ini ada musyahadah, ada muraqabah. Maka ketika ditanyakan tentang ihsan, Nabi SAW menjawab, anta budallah ka'annaka tarah.
Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Melihat apa di sini tadi? Melihat zatnya atau melihat nama dan sifat? Melihat nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita renungkan, iya Allah Maha Pencipta, benar-benar ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Pengatur. Wah, kita diatur rezeki itu begitu adilnya. Allah itu Maha Ar-Rahman Ar-Rahim. Benar-benar Allah itu sangat-sangat mengasihi kita. Saya pernah jelaskan tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman itu kasih sayang Allah yang luas. Sedangkan Ar-Rahim itu kasih sayang Allah yang khusus. Ya, Ar-Rahman itu kasih sayang Allah yang luas. Kalau Ar-Rahim kasih sayang Allah yang khusus. Kalau Ar-Rahim itu cuma khusus untuk orang-orang beriman kasih sayang Allah. Yaitu diberikan Islam, diberikan iman, diberikan istiqomah, diberikan hidayah. Itu namanya nama Allah Ar-Rahim. Pengaruhnya itu Allah memberikan kasih sayang yang khusus. Sedangkan Ar-Rahman tadi Allah memberikan kasih sayang yang luas. Diberikan kepada orang muslim, diberikan kepada orang beriman, diberikan kepada orang kafir, diberikan kepada orang fasik. Orang yang gak sholat pun diberikan. Orang yang gak pernah di masjid pun diberikan. Orang yang gemar pesugihan pun diberikan. Orang yang pakai jimat pun diberi. Itu kasih sayang Allah loh. Buktinya kasih sayang Allah itu luas bagaimana? Allah tidak pandang dalam memberi rizki. Allah tidak pandang dalam memberi rizki. Ada yang rajin ke masjid dengan yang tidak rajin ke masjid, semua dapat rizki enggak? Semua dapat rizki. Ada yang setiap hari itu sholat malam dengan yang tiap malam itu mabuk-mabukan, dapat rizki enggak dua-duanya? Dapat rizki. Ya, dua-duanya dapat rizki. Allah tidak pandang untuk pemberian rizki tadi. Itu kasih sayang Allah yang luas. Seandainya Allah tidak memiliki sifat Ar-Rahman, ya, seandainya Allah tidak memiliki sifat Ar-Rahman, maka bapak ibu-ibu, ya, paling yang diberi rizki ini cuma yang hadir pengajian saja. Paling yang kaya itu cuma yang hadir pengajian saja. Namun ya biasanya yang hadir pengajian itu maaf mungkin ada orang-orang susah, ada orang yang pas-pasan, ya, rezekinya nggak banyak seperti orang yang tidak hadir di pengajian. Ya, itu kalau mau adil seperti itu. Namun tidak, Allah memberikan kasih sayang yang luas kepada kita sekalian. Nah, sekarang kita lihat tadi tingkatannya ya. Anta'budallah ka'annaka tarahu, yaitu engkau beribadah pada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ini tingkatan apa namanya tadi? Musyahadah, tingkatan yang pertama. Jadi kalau musyahadah itu artinya kita beribadah pada Allah seakan-akan kita melihat Allah, yaitu melihat nama dan sifat Allah. Kemudian Nabi katakan, fa ilam takun tara fa innahu yarak. Jika engkau tidak melihatnya, ingatlah bahwa Allah itu melihatmu. Berarti tingkatan apa yang kedua ini? Muraqabah. Muraqabah artinya kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanyakan lagi, fa akhbirni anis-saah. Kabarkanlah kepadaku tentang kiamat. Kemudian yang ditanya ini menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Yang ditanya, yaitu tamunya tadi, yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Yang ditanya di sini yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Kemudian disebutkan fa'akhbirni an amaratiha. Kalau begitu beritahukan kepada kami tentang tanda-tanda kiamat. Kalau begitu beritahukan kepada kami tentang tanda-tanda kiamat. Kemudian dijawab oleh Nabi SAW. Ada di sini 1, 2, 3. 3 tanda kiamat. Di sini dalam hadis ini disebutkan 3 tanda kiamat. Yang pertama, antalidal amatu rabbataha. Seorang budak wanita melahirkan majikannya. Seorang budak wanita melahirkan majikannya. Tanda yang kedua, wa antarul hufatal uratal alata ri'a asya.
Ini cuma 2 tanda di sini berarti. Yaitu engkau melihat ada hufat, yaitu ada orang yang tidak memakai sendal. Alata, orang miskin. Dia tidak pakai sendal, terus juga orang miskin. Ri'a asya, dia mengembala kambing. Apa tadi sifatnya? Tidak pakai sendal. Terus orang miskin jadi pengembala kambing. Yatatawwaluna fil bunyan, berlomba-lomba untuk mendirikan bangunan. Dalam kurung, dalam rangka sombong. Jadi orang miskin berlomba-lomba supaya bangunannya tinggi, namun tujuannya untuk menyombongkan, wah saya ini orang yang lebih mampu daripada kalian. Padahal semuanya tadi apa sifatnya? Tadi tidak pakai sendal, kemudian orangnya itu miskin, kemudian cuma pengembala kambing. Malah terus berlomba-lomba untuk memperbanyak dunia. Ini sama seperti sekitar kita. Kalau sudah nggak mampu namun lihat tetangga jadi nggak tenang. Tetangga punya motor ini, pingin lagi punya seperti itu. Akhirnya kredit. Nih, kalau tetangga punya kulkas baru lagi, meriang. Akhirnya kredit lagi, nambah lagi. Ya. Nanti punya barang baru lagi, ya sudah nggak betah lagi, bisa ngamuk-ngamuk, ya akhirnya kredit lagi, berlomba-lomba untuk dapatkan dunia. Nah itulah yang dimaksudkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak selamanya di sini meninggikan bangunan seperti itu. Dan ini bukan jadi dalil bahwasanya meninggikan bangunan itu nggak boleh. Yang dimaksudkan sini apa? Cuma menceritakan di hari kiamat tanda-tandanya itu diantaranya orang miskin sudah berlomba-lomba meninggikan bangunan. Namun tidak dikatakan di sini meninggikan bangunan itu nggak boleh. Kalau seperti ini berarti satu Jogja ini semua nggak boleh dirikan bangunan. Maksudnya meninggikan, buat tingkat tuh nggak boleh. Namun yang dimaksud di sini adalah ya orang miskin berlomba-lomba meninggikan bangunan. Ini tanda kiamat. Namun bukan menunjukkan larangan. Lalu disebutkan Allah wa rasuluhu a'lam. Lalu disebutkan kemudian summan talik, orang itu pergi, falabistu malia, kemudian akhirnya terdiamlah aku beberapa hari. Semakal, kemudian Nabi SAW mengatakan kepadaku, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, engkau tahu nggak tadi yang bertanya itu siapa? Kemudian Umar itu menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya itu yang lebih tahu. Kemudian Nabi SAW itu menjawab, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ingatlah itu adalah Jibril, dia datang untuk mengajarkan agama kepada kalian. Itu adalah Jibril, dia datang untuk mengajarkan agama kepada kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka di antara faedah lagi dari hadis ini, kalau ditanya tentang hal yang tidak diketahui, kalau kita ditanya tentang hal yang tidak kita ketahui, maka jawablah Allah wa rasuluhu a'lam. Maka jawablah Allah wa rasuluhu a'lam. Atau bisa juga wallahu a'lam. Bisa dengan Allah wa rasuluhu a'lam, atau kita jawab wallahu a'lam. Kemudian hadis ini juga menunjukkan tanda kiamat, kapan itu kiamat tidak ada yang mengetahuinya. Kapan itu kiamat tidak ada yang mengetahuinya.
Kapan itu kiamat tidak ada yang mengetahuinya. Oke, ini kemauan untuk pembahasan pada malam hari ini, mungkin manfaat. Ada yang ingin tanyakan, monggo. Ya. Dulu disebut seperti ini ya karena nanti perbudakan di akhir zaman itu makin banyak. Jadi nanti budak ini menikah dengan orang-orang yang merdeka. Ya, akhirnya ketika punya anak, anak ini nanti jadi milik tuannya. Makanya disebut budak ini berarti melahirkan anaknya sendiri. Anaknya ini ternyata majikannya nantinya. Karena anak ini harus jadi majikan, gak boleh jadi budak. Nah ini terjadi, ini gambarannya atau pemahamannya pada akhir zaman perbudakan nanti malah semakin banyak. Berarti peperangan di mana-mana itu nanti makin banyak. Itu isyaratnya. Ada lagi? Ya. Bagaimana kita caranya beribadah dengan Allah dengan nama dan sifatnya? Bagaimana kita beribadah pada Allah dengan nama dan sifatnya? Tentu ini butuh belajar, butuh terus mengkaji ilmu. Paling bagus ya kita pelajari akidah-akidah tentang nama dan sifat Allah secara khusus atau akidah asma wa sifat. Kalau kita mempelajari akidah asma wa sifat, dalami setiap nama-nama Allah, nama Allah As-Sami, nama Allah Al-Basir, nama Allah Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahim. Itu baru bisa beribadah lebih khusyuk lagi. Ya, bisa beribadah lebih merenungkan lagi, bisa beribadah seakan-akan tadi kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi butuh pengkajian, nambah ilmu terus. Kalau pengen seperti itu, ya hadiri terus majelis ilmu. Maka nanti akan semakin dia bisa beribadah dengan melihat nama dan sifatnya. Jadi dengan banyak belajar. Ada lagi? Kapan dia terjadinya akhirnya sufi itu kan? Sekarang kayaknya orang sufi itu kan menjadikan apa ya, kayaknya diagungkan gitu kebaikannya atau apanya. Wallahu alam, kalau sejarahnya kami belum bisa jelaskan detail rinci. Kalau sufi itu suatu aliran. Intinya sufi itu mirip seperti orang Nasrani. Miripnya bagaimana? Mereka punya semangat ibadah, punya semangat itu beramal, punya semangat itu amalan, namun tidak didasari ilmu. Filosofi mereka nganggap kalau kita ngaji seperti saat ini, ngaji, belajar dari ilmu, mereka anggapan mereka, terus kami nanti kesempatan untuk beramal itu kapan? Sampai-sampai mereka mengatakan juga, kalau kami belajar terus seperti ini, kesempatan kami untuk berdakwah juga kapan? Ya, maka orang sufi punya prinsip tadi, pokoknya kita bangun amalan, kita itu bangun dakwah, tidak perlu belajar. Yang penting modal semangat. Maka akhirnya dia serius ibadah terus ibadahnya ngawur. Ibadahnya asal-asalan, nggak punya kaidah-kaidah, nggak punya dhawabit, ya, nggak punya cara yang benar untuk beribadah. Jadi tuntunannya dia tidak punya dasar sama sekali dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi diantara prinsipnya seperti itu. Yang banyak membantah prinsip dari kaum Sufi ini diantaranya Imam Ibnul Jauzi. Dia khususkan dalam kitabnya Talbisul Iblis banyak pembahasan tentang Sufi yang dia bahas di situ. Ya, bahkan diantara perkataan yang dia nukil itu perkataan saking Imam Syafi'i yang menyatakan bahwasanya orang Sufi itu karena tidak mau belajar, beliau gelari, Imam Syafi'i itu gelari, orang Sufi itu orang yang paling malas di muka bumi. Orang yang paling malas, walaupun kita lihat dia itu pakai biji tasbih, banyak zikir, banyak ibadah, batu juga ini sampai ireng seperti itu. Ya, kita tidak pandang dengan apa yang dia tunjukkan. Namun Imam Syafi'i itu katakan sampai ini orang-orang yang malas. Karena kita itu beramal itu harus punya ilmu terlebih dahulu. Ngaji dulu baru bisa beramal. Kalau tidak punya ilmu maka tidak bisa beramal.
Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, kami cukupkan sekian. Insya Allah pada pekan depan kita bersua lagi untuk membahas pembahasan yang sama dari kitab Riyadhus Shalihin. Ini kemauan kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.